Sempat saya iseng nanya gitu, Pak gimana hari ini udah makan belum gitu. Bahkan dia berapa kali orang bilang ya sehari makan sekali nggak apa-apa lah, yang penting anak dan istri nanti bisa makan gitu. Bahkan dia rela nggak makan sama sekali, yang penting keluarga bisa makan. Jadi nggak jauh dari lokasi bikin event tuh banyak orang yang begitu gitu. Jadi lucu aja pas itu kita mikir, oh ini kok kita seenaknya gitu ya buang makanan gitu. Padahal di sekitaran kita masih banyak banget orang yang butuh makan. Iseng lah cari data juga. Oh Oke. ternyata banyak banget food waste di Indonesia. Ada, kita tuh ranking 2 sedunia sebagai pembuang makanan terbesar. Wow. Ya. Hai kawan UGM, kita jumpa lagi di UGM Podcast. Di episode kali ini senang banget karena kita akan membahas tentang seputar makanan. Nah, ngomongin tentang makanan itu tentu aja nggak cuman ngomongin tentang ragam kuliner, kemudian hobi makanan apa aja, enggak ya. Tapi spesial banget karena kebetulan inilah topik yang aku lagi seneng banget, yaitu kita akan ngomongin tentang food waste. Nah, seputar food waste maksudnya. Artinya gimana sih caranya kita supaya bisa lebih bijak gitu ya mengelola makanan-makanan yang mungkin gak cuman bermanfaat bagi kita tapi juga bagi banyak orang di sekitar kita. Dan sudah hadir di studio podcast kita, beliau adalah founder dari G-Food, Mas Fatin Naufal Nur Islam, yang kebetulan adalah alumni dari Teknik Industri Universitas Gadjah Mada. Halo Mas Fatin, Halo selamat semuanya. datang di UGM Podcast. Senang banget bisa kesini. Oke, senang banget nih. Kemarin waktu dibilangin sama teman-teman tim UGM Podcast kalau hari ini kita akan membahas tentang G-Food ya, aplikasi yang tadi udah disebutin itu apa namanya? Membantu mengelola food waste gitu supaya bermanfaat bagi orang lain gitu. By the way, ngomong-ngomong sekarang Mas Fatin sendiri sebenarnya kesibukannya apa? Selain mengelola G-Food terutama. Ya, selain di GoFood, sebenarnya yang jadi pekerjaan full time di Gojek kebetulan. Oh wow, Ya, keren. dan kebetulan di bagian GoFoodnya, jadi pas juga. Oh ya? Oh, Ya, jadi kayak ini ya, relate banget gitu ya. kebetulan pas. Oke. Terus sebenarnya awal mula tertarik untuk bikin aplikasi ini itu sebenarnya gimana sih Mas ceritanya? Maksudnya kayak ini kan pasti berawal dari pengamatan sosial gitu ya. Dan kebetulan kayaknya kamu cukup passionate banget gitu ya dengan ini gitu. Ya, jadi dulu itu awalnya karena sering beraktivitas di organisasi kampus ya, organisasi mahasiswa di UGM. Dulu ikut BEM, ikut himpunan, dan kebetulan paling sering tuh saya di bagian eventnya, bikin event. Oke. Jadi sering bikin event, ternyata hampir pasti lah kita kan pasti punya konsumsi yang harus dipesan ya dulu itu. Ternyata sering kali itu berlebih gitu. Kita misalkan pesen untuk 100 orang, yang datang cuma 70, cuma 50. Tapi menurut saya itu wajar karena sering kali kita memang prinsipnya lebih baik lebih ketimbang nanti kurang. Iya benar. Kita kan gitu ya, pas Kadang bikin event gitu. selalu gitu. Selalu gitu. Ya dulu nanti coba jaga-jaga aja lah, ditambahin gitu kan. Nah ya udah, ujung-ujungnya selalu sisa, ya hampir selalu lah. Ya pernah berapa kali ya mungkin kurang juga, cuman hampir selalu sisa. Dan seringkali kita akhirnya bingung mau ngapain ya terhadap makanan itu, ya akhirnya malah kebuang gitu. Kadang disuruh ketuanya, udahlah bawa aja nih, panitia semua bawa 5 gitu ya, bawa 2 gitu. Karena cuma disuruh doang, sebenarnya nggak lapar, taruh di kosan, ya udah basi, buang. Atau ya pernah satu event tuh banyak banget makanan ditinggal di tempat eventnya doang gitu, sampai membusuk gitu, kayak waduh kok banyak banget yang Iya. terbuang. Kayak suka sedih gitu ya lihat kayak gitu. Sebenarnya awalnya biasa aja karena dulu nggak begitu nyadar ya ada masalah ini. Cuman kok makin sering bikin event, sering terjadi, jadi mulai ini ya, mulai tergelitik kok gini terus ya. Terus makin apa ya istilahnya tertrigger lagi gitu ketika ini ngelihat orang di sekitaran UGM. Jadi nggak tahu ya zaman sekarang sama nggak ya, zaman saya dulu kuliah itu masih banyak orang di pinggiran jalan di UGM tuh yang dia yang emper atau apa gitu ya, yang sempat saya iseng nanya gitu, Pak gimana hari ini udah makan belum gitu. Bahkan dia berapa kali orang bilang ya sehari makan sekali nggak apa-apa lah, yang penting anak dan istri nanti bisa makan gitu. Bahkan dia rela nggak makan sama sekali, yang penting keluarga bisa makan. Jadi nggak jauh dari lokasi bikin event tuh banyak orang yang begitu gitu. Jadi lucu aja pas itu kita mikir, oh ini kok kita seenaknya gitu ya buang makanan gitu. Padahal di sekitaran kita masih banyak banget orang yang butuh makan. Iseng lah cari data juga. Oke. Oh ternyata banyak banget food waste di Indonesia. Ada, kita tuh ranking 2 sedunia sebagai pembuang makanan terbesar. Ya.
di bawah Arab Saudi. Saya perlu cek lagi data yang sekarang banget terbaru, ya. Cuman ya. sepertinya tentu nggak akan beda jauh ya. Saya masih sekitaran sebagai top country Iya. sebagai pembuang makanan gitu. Jadi cukup mengejutkan. Saya makin kaget, makin tertrigger untuk pengen melakukan sesuatu lah gitu ketika itu. Jadi awalnya gara-gara itu. Nah, kemudian berpikir ketika banyak aplikasi ketika itu ya, awal-awal lagi eranya startup mulai booming gitu, berhasil menghubungkan sesuatu dengan sesuatu, misalkan tukang ojek dengan penumpang, pembeli dengan penjual. Kenapa prinsip itu diterapkan di hal yang sama di sini gitu. Makanan berlebih ketimbang dibuang, kenapa nggak dihubungkan ke yang membutuhkan. Iya, benar banget. Jadi mikirnya gitu ketika itu. Akhirnya makanya lahirlah GiveFood ini sebagai platform penghubung. Oke. Gitu. Dari kata give food sebenarnya. Oh, dari kata GiveFood. Ya. Kayak, Tidak kepikiran kalau ini akan mepet-mepet dengan kerjaan sekarang saya di GoFood ya. nah itu makanya Nggak kepikiran ini. jadi kepikiran pas tadi kamu cerita kalau sekarang kerjanya di GoFood juga gitu. Apakah ini tuh sesuatu yang mungkin udah kamu rancang gitu nggak sih sampai akhirnya kamu sekarang juga kerjanya pun di hal yang sama, di bidang yang sama gitu. Apa memang ya kebetulan aja gitu. Iya ya, banyak yang bilang wah dari GiveFood ke GoFood nih gitu. Ya. Itu gue kayak relate banget Relate gitu. banget. Jadi sebenarnya dulu nggak kepikiran sih sebenarnya, bahkan nggak pernah kepikiran masuk ke Gojek, nggak pernah kepikiran masuk spesifik di GoFood atau bahkan spesifik di food ya, dunia makanan tuh sebenarnya nggak kepikiran. Memang sih dulu sempat pernah punya bisnis makanan ya, dulu jualan roti bakar pernah pas awal kuliah. Memang punya kesenangan juga di dunia bisnis sebenarnya dari awal kuliah gitu ya. Tapi nggak kepikiran akan di dunia makanan terus gitu. Meskipun basicnya ini ya, Ya. kalau lihat kuliahnya teknik industri gitu, industri, tapi ya. akhirnya tetap nggak bisa bohong ya passionnya di makanan. Suka makan sih mungkin. Oh, oke. Iya makanya aku juga suka sebenarnya. Makanya tadi kayak pas dapet topik tentang food waste tuh kayak wah ini perlu juga semua orang harus tahu nih kayaknya gitu. By the way awal bikin GoFood ini kamu sendiri apa sama siapa? Dulu ada tim sih, dulu bareng-bareng. Jadi ada beberapa orang, ya sekitar 4-5 orang lah di awal itu. Tahun? 2017 pertengahan. Oke. Sampai akhirnya siap launching sampai sekarang tuh tahun berapa berarti? Jadi dulu tuh awalnya kita nggak langsung bikin aplikasi. Jadi tahun 2017 pertengahan itu zaman saya kuliah masih banyak yang pakai Line. Iya benar. Line itu ya. Sekarang mungkin masih ya beberapa anak. Nggak begitu sih kayaknya. Ya, TikTok sekarang ya. Betul. Nah dulu tuh rame Line, jadi saya bikin official account Line doang. Jadi cukup bikin official account Line, saya share. Jadi nggak perlu harus jago coding sama sekali. Itu cuman ya bikin official account, share teman-teman. Saya bilang ke teman-teman dulu mulai dari event ya, karena saya dari event kan. Tanya ke teman-teman panitia, bisa nggak misalkan nanti ada makanan berlebih dari eventmu share ke sini gitu. Ntar kita bantu repost, bantu post. Terus nanti biar yang butuh atau tahu siapa yang butuh bisa ngambil. Dulu sesimpel itu aja, kita bikin official account Line GiveFood.id share gitu. Ya ternyata tanpa saya serius memarketingkan gitu sebenarnya ya, cuman ya udah dibiarin aja. Ternyata itu banyak yang pakai, maksudnya banyak yang akhirnya nge-share ke teman-temannya. Banyak yang support ya. Banyak yang support. Berarti saya bisa bilang oh ini valid nih. Memang masalah yang real yang kita hadapin, bukan saya aja gitu ternyata ya. Dari event-event juga ngalamin, dari masyarakat yang butuh juga ngalamin. Jadi kayak udah kita lanjutin terus tuh dari situ awalnya. Barulah kemudian setelah beberapa bulan menjalankan kita pikir wah kayaknya dengan Line ini terbatas ya, barulah bikin web app-nya dulu, jadi kita pakai web based app gitu sih. Gitu. Terus dalam menjalankan GoFood ini sendiri kan pasti nggak semulus itu ya, gitu. Dari awal bikin sampai sekarang tuh tantangannya apa aja sih? Ya, tentu banyak ya, karena ini juga sifatnya sosial ya. Benar. Jadi mungkin dampak yang terasa langsung itu bukan material akhirnya ya. Dan mungkin bagi beberapa orang ketika sudah lulus kuliah menghadapi realita kehidupan, dia perlu ya hidup dan sebagainya, ini agak lebih susah untuk menjadikan GoFood sebagai satu pekerjaan yang atau satu aktivitas yang diseriusi sebagai harian ya. Itu tantangannya itu ya. Jadi kita akhirnya sih cara menjaga GoFood ini sustain, kita terus ada regenerasi sih sampai sekarang. Jadi sebenarnya yang memimpin sekarang juga bukan saya, ada orang lain lagi. Istri saya juga bantu. Jadi biar sustain gitu. Benar. Beberapa kali ganti apa istilahnya ketua atau CEO mungkin bahasa. Jadi kayak regenerasi terus ya. Regenerasi terus gitu ya. Adik tingkat saya gantian. Kemudian sekarang istri saya yang jadi CEO-nya gitu ya. Jadi
regenerasi terus karena memang tadi seringkali kalau anak-anak ini sudah nanti harus cari kerja terus akhirnya hidupnya jadi nggak keurus, jadi harus Iya. ganti lagi itu tantangannya sih. Ya untungnya saya dan istri ini masih punya passion di sana, masih meluangkan ke sana lah, jadi masih bisa jalan sampai sekarang meskipun pas pandemi kemarin sempat emang nggak jeda sebentar itu sih. Jadi tantangannya itu konsistensi biar terus terjaga timnya, terus ada kedua ya tadi ya sisi materialnya mungkin emang menantang ya, tidak semudah kalau kita punya bisnis real gitu ya, tapi alhamdulillah sih sejauh ini meskipun sifatnya sosial banyak yang support, jadi kita berapa kali dapat apresiasi, ikut lomba juga akhirnya dapat dana hibah, dana apa ya untuk operasional, termasuk terakhir kemarin dari kedai Reka ya, Iya. disupport juga. Terima kasih juga buat Fakultas Ilmu Budaya UGM. Kemarin kita berkolaborasi sama mereka buat bikin ini program ini bareng ya, akhirnya biar bisa lebih maju lagi gitu. Jadi ya alhamdulillah meskipun sosial banyak yang support ya, meskipun menantang sekali untuk dapat dananya tapi dari sana bisa tetap jalan. Oke. Itu mungkin. Tadi kan cerita kalau kemarin kolaborasi sama Fakultas Ilmu Budaya Iya. gitu. Bisa cerita nggak kemarin kayak gimana kolaborasinya? Maksudnya kayak ilmu budaya gitu. Kita kenapa? Ya. Kayak pengen tahu aja gitu. Ya itu cukup menarik sih. Saya juga cukup terkejut karena Fakultas Ilmu Budaya memang mereka mungkin memahami ilmu budaya itu secara luas ya. Oke. Ya, tidak hanya yang kita tahu mungkin. Setuju. Mm, Aku sebagai alumni ilmu budaya juga Oh, sangat setuju mantap, dengan mantap, ya. gimana. Tidak hanya tentang Lanjut. sastra, tidak hanya Oke. tentang apapun. Jadi kan luas ya sebenarnya. Mungkin alumni FIB lebih paham lah bagaimana maknai ini gitu. Jadi memang temanya kan ketika itu ketahanan pangan ya. Nah, jadi GoFood dilihat punya arah ke sana, ya, sudah kita bareng-bareng. Jadi kemarin ini sih akhirnya kita juga jadi terbantu, terhubung dengan berbagai pihak ya, dengan hotel dan sebagainya dibantu. Jadi ya alhamdulillah jadi kita dapat mitra baru, sampai dapat mitra yang rutin yang setiap minggu mereka ngasih makanan berlebih mereka gitu. Sehingga Oh, bisa gitu. lebih sustain. Wow. Berarti ini nanti ke depannya juga terbuka banget ya, misal kayak Iya. kita membantu publikasi untuk bisa lebih luas gitu ya. Buat mereka yang mau ikut berpartisipasi gitu. Tentu ya. Oke. Sampai sekarang berarti masih rame ya. Maksudnya kayak dalam kurun waktu misalnya hitungan 1 minggu gitu masih terus Masih terus bisa ada. tiap hari ya. Konsisten. Kalau tiap hari nggak mesti, cuman karena dulu sih hampir setiap hari ya pas kita awal-awal itu. Sekarang karena tadi itu apa istilahnya tim baru lagi, jadi belum sekonsisten dulu sebelum pandemi. Jadi ramai itu sebelum pandemi malahan. Setelah pandemi ini kita sebenarnya sedang bangkit lagi setelah pandemi prosesnya. Untung FIB kedai Reka support kita lebih bisa cepat lah bangkitnya, gitu ya. Jadi sekarang paling nggak seminggu ada. Jadi ada hotel yang setiap minggu itu dalam rentang seminggu itu pasti ngasih. Oke, Ya, wow. jadi kita bisa distribusi makanan mereka ya dari breakfast dan seterusnya. Benar-benar. Tadi kan Mas nyebutin ya kalau misalnya alhamdulillah sekarang udah ada hotel yang bermitra untuk menyumbang makanan setiap minggunya gitu. Kalau boleh tahu ada berapa banyak sih sekarang mitranya, terus sebaran penggunanya itu juga udah seberapa besar gitu? Ya, sekarang ini ada ini ya beberapa pihak termasuk hotel-hotel. Salah satunya Hotel Marriott. Wow, hotel besar loh Ya, gitu ya. Terus persebarannya memang mayoritas di Jogja dan sekitarnya sih memang masih, karena tim kita baru di situ kan. Oke. Jadi sempat sih kita pas rilis awal-awal kan karena online ya, banyak yang tahu, sampai ada yang di Jakarta, di mana ada share. Akhirnya ya kita ini mengerahkan rekanan di sana lah, ada orang yang di sana, kita minta tolong terus untuk bantuin dulu roti dulu kita bagiin. Jadi sebenarnya sih sangat mungkin untuk disebarkan di luar Jogja ya. Cuman kita mulai dari Jogja dulu sih sepertinya. Gitu. Apalagi ini sudah bisa online kan. Begitu sih sebenarnya. Berarti ini ya, apa namanya, kayak juga terbuka kesempatan besar gitu, misalnya kayak bagi siapapun, misalnya kayak nanti ada yang di Bali ini berminat untuk menjalankan GoFood di sana itu juga bisa ya. Bisa banget ya. Bahkan sebenarnya rekognisi kita tuh sudah sampai di luar Indonesia sebenarnya. Kita sempat dapat penghargaan dari ASEAN ICT Award. Wah, keren. Ya, ini bisa dibilang kompetisi atau awarding tahunan dari para kominfo se-ASEAN. Oke. Kita sempat dapat itu gitu pas itu. Jadi sebenarnya sudah dikenal sampai luar, cuman ya jangkauan kita sedang proses ke sana lah gitu. Mulai dari Jogja, mungkin nanti meluas ke Jawa dan seluruh Indonesia gitu. Oke, aku juga berharap kayak gitu sih. Maksudnya kayak
aku juga setuju juga dengan statement kamu tadi yang bilang bahwa sekarang memang kesadaran orang terhadap food waste itu lebih besar gitu. Kayak dulu tuh orang tuh mau bungkus makan aja tuh kayak kadang gengsi gitu ya. Sekarang secara personal orang udah kayak banyak yang kampanye untuk itu. Jadi semoga yang lain segera menyusul gitu ya. Oke. Dari perjalanan panjang yang kamu alamin ya dengan berbagai tantangan juga gitu, kayak mulai dari tim, konsistensi dan segala macamnya gitu. Di mata kamu, menurut pandangan kamu gitu, gimana sih kamu tuh memandang tentang kesuksesan dan kegagalan? Wah, ini pertanyaan paling berat kayaknya. Santai aja. Ya, jadi menurut saya sih kegagalan ini bagian dari kesuksesan ya. Waduh. Oke. Bisa Bener gitu. banget tapi, iya. Ya, memang yang dialami begitu ya. Jadi meskipun terkesan apa ya, ya semua orang tahu gitu. Tapi ya ini real yang kita alami ya. Maksudnya saya ngalami kayaknya sebelum sukses tuh ada jatah gagal dulu yang harus dihabiskan gitu pada akhirnya. Jadi saya melihatnya gitu sih. Jadi berapa kali GoFood pun ada gagalnya dan bahkan sempat ditolak-tolak ya di awal itu kan. Ketika mungkin belum semua orang tuh aware. Sekarang alhamdulillah kayaknya mulai banyak yang aware. Dulu tuh kurang. Jadi kita masuk ke resto atau ajak kolaborasi pihak lain, mereka masih belum begitu paham seberapa penting sebenarnya kita menyelamatkan food waste. Concern mereka terhadap lingkungan itu mungkin belum sebesar sekarang, jadi susah. Jadi itu dulu tantangannya gitu ya, dan gagal beberapa kali ditolak gitu ya. Bahkan kita sempat pernah udah deal nggak jadi gitu ya. Jadi akhirnya dari kegagalan itu jadi belajar, jadi banyak tahu. Sepertinya saya malah bisa menyimpulkan dari semua elemen pembelajaran, contoh buat baca buku atau kita praktek atau kita apa, gagal itu salah satu yang justru pembelajarannya paling banyak gitu di antara semua sumber. Jadi kita bersyukur sih mengalami beberapa kegagalan tadi sampai akhirnya kita bisa tetap sustain ya, meskipun ya secara skala mungkin memang masih jadi PR, cuman kita bisa sustain terus nih, jadi bukti bahwa ya kita berhasil belajar dari kegagalan sebelumnya lah hingga akhirnya bisa seperti sekarang. Wih, tepuk tangan dulu dong buat Masnya. Oke. Mas, rencana ke depanmu sama GoFood apa? Dan mungkin Mas bisa berbagi tips juga gitu untuk kawan UGM yang sedang mendengarkan podcast kita, yang mungkin sedang atau akan menjalankan gerakan-gerakan sosial kayak kamu nih. Ya. Rencana ke depan sebenarnya kita pengen meluaskan jangkauan tadinya. Pengen bisa lebih banyak lagi yang menerima manfaat dari GoFood ini. Gitu. Amin, amin. Jadi tidak hanya lingkup Jogja dan sekitarnya, tapi bisa se-Indonesia Raya gitu. Terus yang berikutnya juga kita pengen bisa ini sih, membuat ini lebih sustain secara keuangan. Maksudnya mungkin sekarang lebih banyak dari sisi sosialnya, tapi bagi kami sih sepertinya kalau mau sesosial apapun kita tetap perlu dana untuk bisa sustain kan. Jadi kita akan mencoba beberapa bisnis model lah dalam rangka mensustainkan gitu. Jadi yang diincar bukan duitnya tapi sustainability-nya ya. Goalnya tetap pengen kurangin food waste, tapi gimana biar ada bisnis model yang tidak hanya bergantung dari donasi atau grants yang kita sering kali dapat ya, tapi kita bisa sustain secara mandiri. Itu rencana yang kita juga sedang upayakan. Mitra juga harapnya lebih banyak, tidak hanya yang sekarang, bisa lebih luas lagi. Siapa tahu bahkan nanti apa ya istilahnya, jaringan-jaringan resto besar gitu ya, itu bisa join juga sama kita gitu. Terus tadi untuk tipsnya ya bagi anak-anak muda, menurut saya kita bisa mulai dari hal yang sederhana sih, nggak perlu harus mulu-mulu berpikir apa ya, menjadi satu hal yang besar gitu. Kita bisa mulai step by step dari yang kecil dulu. Justru malah dari yang kecil dulu kita bisa segera mengevaluasi, segera bisa tahu salahnya di mana dan bisa segera improve ya. Kayak dulu kita awal pakai Line kan, nggak langsung yang ribet harus pakai website atau aplikasi. Pakai Line itu sederhana banget gitu. Tapi dari situ kita bisa jadi banyak belajar, bisa memvalidasi ini beneran real nggak, apakah hanya asumsi atau enggak gitu ya. Kita bisa ada perbaikan, jadinya nggak perlu harus nunggu besar dulu yang akhirnya kalau gagal ruginya lebih gede gitu. Coba bayangkan kita langsung bikin aplikasi yang mungkin menghabiskan uang lebih banyak, tenaga lebih banyak, waktu lebih banyak, pasti luncurin nggak ada yang mau pakai kan, ruginya banyak ya. Kalau kita mulai dari yang kecil dulu, justru ruginya bisa ditekan gitu kan, dan kita bisa belajar lebih cepat gitu. Bahkan dengan Line tadi itu malah kita dapat banyak hikmah juga. Mungkin tadi mungkin sedikit ini ya, cerita di Line tuh sampai mengapresiasi kita dapat penghargaan juga dari Line. Wah, keren. Ya terus baru dari situ akhirnya Telkom pun juga ngasih apresiasi, dan kita sempat menang Telkom Hackathon. Jadi dari yang kecil itu
Bahkan pas kita maju ke Telkom Hackathon tuh ya kita belum ready dengan website. Jadi gitu sih, step by step. Jadi saya rasa anak-anak muda ini punya privilege kreativitas yang tinggi gitu kan, daya juang yang masih tinggi. Yaudah manfaatkan itu dengan bikin step by step gitu ya. Nanti pada akhirnya pasti akan berusaha sendiri kok kalau misalnya kita konsisten. Oke. Gitu. Kuncinya tetap ya konsisten ya. Konsisten. Oke, sepele tapi itu berat banget sih. Ya karena semoga semua kawan UGM yang mendengarkan bisa selain menyebarluaskan tentang aplikasi ini juga bisa mendapatkan insight-insight yang impactful untuk kalian semua. Dan Mas Fatin, terima kasih banyak ya sudah mau hadir di podcast kita. Semoga Mas Fatin dan GFood sukses terus, banyak orang yang semakin menggunakan dan semakin concern dengan food waste. Dan untuk kawan UGM semuanya, terima kasih sudah mendengarkan podcast kita. Jangan lupa juga untuk kalian yang mendengarkan, untuk kalian share di berbagai platform media sosial kamu supaya semakin banyak yang mendapatkan manfaat dari podcast-podcast kita, dan kita juga semakin semangat untuk produksi konten-konten selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa.